Betul. Kamu perhatiin gak, Tar? Sekarang mulai banyak orang yang dagang-dagang di pinggir jalan, teh atau apa. Aku OTW di daerah rumah aku OTW. Itu bukan UMKM sukses. Iya. Banyak orang nganggur. Iya. Akhirnya bingung gimana ya, buka teh, buka apa. Semakin banyak loh itu. Iya. Aku Karena lapangan pekerjaan udah semakin susah. Aku mau. Halo teman-teman, hari ini kita lagi CFD. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, sesinya soal inflasi yang terjadi di Indonesia ya. Ya. Udah berasa ya, Tar ya, hari ini. Sebenarnya hari ini makin parah ya, apa-apa tuh semuanya mahal. Iya, sebenarnya sih udah berasa dari awal 2024 sih Mas, bukan di awal 2025 nggak sih gitu kan. Ini tuh kita konsep buat sambil jalan CFD-an gitu kan di wilayah jantung kota Jakarta, Sudirman, karena kan memang kita pengen memperlihatkan ya mungkin kelihatan sekarang kayak kelihatan baik-baik aja, banyak orang yang masih bisa beraktivitas normal, masih bisa ada kegiatan beli dan jual juga yang sebenarnya sampai sekarang juga masih berjalan dengan ya mungkin kelihatannya masih fine gitu ya, tapi kan kita hanya melihat dari sudut yang mungkin orang-orang yang di sini orang-orang yang memang masih memiliki kemampuan untuk beli dan jual gitu loh Mas. Ya masih ada uangnya lah ya. Iya gitu loh, tapi cuman sebenarnya menggelitik banget udah dari di penghujung akhir 2024 itu kan sebenarnya sudah disenggol lagi kalau 2025 itu kayak ujungnya krisisnya ekonomi di Indonesia kan. Benar. Gitu. Ditambah sebenarnya kalau aku pengen nyinggungnya nggak cuma inflasi aja, tapi sempat ada di mana proses adanya deflasi di pertengahan 2024. Jadi yang aku berasa itu di awal 2024 itu adanya inflasi, harga semua menjulang tinggi banget gitu kan, karena kan aku jualan, kebetulan kan di rumah juga kan ada warung ya, usaha warung, jadi aku berasa banget kayak kebutuhan pokok seperti cabai, seperti bawang, nah itu sampai ratusan ribu gitu Mas, sampai 120, 130 gitu kan. Terus after lebaran itu memang ada penurunan harga gitu loh, tapi kalau aku melihat penurunannya itu apa ya, mungkin sesinya kita bertahap deh, kita ngebahas dulu inflasi, habis itu mungkin nyenggol sedikit naik deflasi sih Mas. Iya. Soalnya gini, aku dari kemarin memang concern sama konten tentang inflasi ya, karena hari ini tuh udah ngerinya itu gini, UMR aja udah 5 juta ya. 5,3. Ya 5,3 itu 2025. Jangan dikira seneng gitu loh. Enggak, itu kondisi ekonomi lagi kacau. Betul. Sekarang yang paling berasa ya, pegang uang aja tuh cepet habis loh. Benar. Iya kan? Bentaran aja nih kita hari ini, aduh bener-bener deh punya uang 100 hari ini Mas Henry stay udah di daerah Jakarta dari jam berapa tuh sudah ngabisin berapa uang? Ya hari ini kan tadi berdua masih Aska ya, dari jam 6 lah kurang lebih ya, udah hampir 100.000 nih. Nah kan? Hampir 100.000 ya, itu kan beli bubur, beli apa, karena di sini juga harganya kan beda. Betul. Tadi kalau nggak salah bubur berapa ya, 14.000 loh satu. Tapi sebenarnya 14.000 itu juga wilayah daerah kantorku juga sama Mas, sekitar segitu untuk iya, tapi kalau bubur. Di daerah tempat tinggal kan paling 10.000 masih ada lah ya. 11. Aku di Bogor masih 8.000 masih ada. Nah iya, namanya kita kalau udah main ke Jakarta gini udah nggak dapet. Betul. Kemarin juga ada yang cukup lucu juga tuh Tar, yang di Blok M tuh, Gultik ya. Gultik tuh dulu bisa banyak porsinya, sekarang lucu tuh, harga 10.000 tapi porsinya kayak porsi apa ini? Nasi kucing. Kayak nasi kucing ya. Nasi kucing aja nggak kenyang gitu loh. Udah kelewatan banget, ampun deh. Tapi pinter Mas sebenarnya konsepnya supaya orang itu nambah bisa sampai 3 sampai 5 kali. Iya, tapi ya itulah jadi kayak nggak worth it ya. Lebih baik dia nggak usah jual murah, jual aja sesuai harganya. Misalkan satu porsi 30.000, ya udah satu porsi 30.000. Nggak usah 10.000 tapi kayak porsinya kecil banget ya. Kucing aja nggak kenyang gitu loh. Itu konsep sih Mas, kayaknya emang taktiknya mereka jualan dengan caranya seperti itu. Itu sebenarnya kreatif sih kalau aku sih pribadi lihatnya ya. Iya. Gitu. Walaupun memang buat kita yang jadi konsumen tuh jadi nggak worth it gitu. Nah ini lanjut nih Tar, hal-hal yang mau kita bahas ya. Jadi sebenarnya dampaknya nih apa ya kalau menurut kamu Tar untuk inflasi ini? Kalau aku ngelihat dampaknya ya pasti ya daya beli yang paling berasa banget, daya beli masyarakat pasti berkurang banget Mas, karena kebetulan kan saat ini aku juga bekerja di perusahaan yang memang sangat mendekati UMKM gitu loh, yang dimana aku juga banyak yang sempat biasanya banyak hal yang aku turun tangan juga langsung ke teman-teman UMKM
ya tanya-nanya juga, dan lebih tepatnya juga nawarin produkku juga kan gitu. Ya rata-rata pada bilangnya kayaknya masih belum bisa membutuhkan. Sebenarnya butuh, tapi karena memang kita tidak punya budget untuk penggunaan barang tersebut gitu kan ya. Jadi better di hold dulu nih Mbak gitu loh, karena kita lebih memikirkan ini gimana pemutaran uangnya bisa stabil lagi, bisa ada lagi. Jadi yang sekarang terjadi ini, pendapatan kita berkurang. Jadi kita hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa ada tabungan atau penempatan untuk biaya bisnisnya lagi gitu loh Mas. Kayak gitu. Jadi pemutarannya perputaran terhambat ya. Terhambat betul. Kalau dari aku ya melihatnya. Ini kita karena kita langsung ngomong langsung sama masyarakat atau yang terdampak ya. Langsung pelaku usaha ya. Yes, betul. Kalau kamu kan dari sisi pelaku usaha, kalau aku sisinya ya dari teman-teman ya, circle itu ya. Jadi mereka tuh bilang kayak tiap tahun tuh naik gaji, tapi inflasinya lebih tinggi daripada gaji gitu kan. Akhirnya jatuhnya ya itu nggak bisa beli yang barang-barang dalam jumlah banyak gitu ya, kebutuhan juga dihemat-hemat. Semuanya tuh udah harus ditekan gitu. Dan aku juga ngobrol sama temen yang lain juga kan, ini mengenai uang cepat habis nih. Gimana, bener nggak? Betul. Bener, yang ini bener nggak? Iya bener, cepet banget habisnya. Betul. Apalagi 100.000 jajan per hari buat keluarga aja udah kurang banget. Iya, udah sampai seperti itu. Jadi kayak nggak tahu ya. Kalau dari beberapa tahun yang lalu mungkin aku kayak masih bisa survive ya. Kondisi belum terlalu berasa. Tahun ini nih 2024 pertengahan sampai sekarang nih. Itu udah berasa banget. Jadi dampak-dampak ini juga bukan mengakibatkan ya. Jadi banyak juga teman-teman yang di kantor, di perusahaan itu mulai mulai kena PHK. Jadi PHK itu terus bertambah. Jadi nanya teman, di sini berapa orang? Sekian ratus. Kemarin juga ada teman yang kerjanya di pabrik itu kurang lebih 300. Wah, itu 300-an lah ya, 300 orang. Iya. Sekalinya kalau udah pabrik yang kena kayaknya bukan kayak 10 sampai atau satu divisi, 2 divisi lagi ya kalau kayak model kita di perusahaan swasta ya. Tapi kalau pabrik tuh udah kayak ratusan sampai ribuan ya, Mas. Langsung kalau kayak kita perusahaan yang swasta kan paling karyawannya berapa sih? 50, 100 gitu ya. Kenanya segitu. Atau per divisi malah. Per divisi gitu. Nah, sekarang dampaknya jadi orang-orang yang tidak bekerja ini semakin banyak nih, Tar. Semakin banyak, persaingan semakin ketat. Terus lowongan kerjanya juga jadi semakin keras juga ini kita bertarungnya nih. Ini kalau ngomongin soal lapangan pekerjaan nih Mas, beda kasus lagi nih. Sebenarnya gemes, sebenarnya kita gemes ya, betul. Kemarin juga sempat dengar berita tuh kayak apa sih, Indonesia itu mengalami kemiskinan yang struktural ya, sistem-sistem segala macam. Ya ini buktinya seperti ini. Itu sebenarnya udah dibahas dari akhir 2023 malah Mas. Aku pernah baca. Kemiskinan struktural ya. Iya. Betul. Itu aduh bener-bener jadi kayak pasca Covid tuh kayak udah langsung bomnya meledak gitu loh. Kayaknya gini ya, maksudnya mau kaya di Indonesia tuh susah ya. Ada aja gitu ya. Sekarang gini, dari hal yang terkecil aja orang di bawah deh. Orang punya usaha dipalakin ormas gitu kan. Pungli. Ada pungli, terus tiba-tiba ada parkiran liar gitu kan yang tanpa izin tiba-tiba gitu. Di atasnya juga nanti ada potongan apa-apa lagi, ya ampun. Jadi ya itu akhirnya menyebabkan orang jadi susah mendapatkan uang di sini. Potongannya banyak banget. Belum lagi kita punya wacana di negara kan dari kemarin ya, potongan-potongan tuh banyak banget. Mau dibikinin tapera lah. Apalagi nyari itu udah jalan belum sih soal tapera? Kayaknya nggak jalan deh, orang masih di demo gitu. Seharusnya ya enggak ya. Terus nggak sekarang make sense soalnya. Kemarin juga tuh BPJS juga kan harus usia apa? 56 sekarang. 56 apa 58? 59. Oh 59, itu salah ya. Sedangkan sebelum 59 itu 55. Bukan masalah 55, tadinya kalau kita belum pensiun nggak boleh diambil. Itu lebih kacau lagi karena kan kalau yang biasanya terjadi adalah kalau kita berhenti bekerja, resign gitu, itu bisa kita ambil uangnya. Betul. Kalau di PHK bisa, dulu tuh nggak sempat mau dilarang, hanya bisa diambil pada saat kita pensiun. Yang aku pertanyakan tuh kan uang kita ya. Itu dia uang kita. Uang kita tapi kita dipersulit. Buat pencairan. Uangnya mau diputar kemana sih sebenarnya? Nah itu dia. Uangnya kemana? Mau diputar kemana? Semuanya tuh pajak kurang nih pajak. Semua mau dikelola gitu kan, tapi apa yang kita dapatkan nggak ada. Kita bayar pajak, tapi kita hanya dapat subsidi yang sekian persen gitu kan. Padahal kalau di negara lain tuh transportasi bisa gratis, kesehatan gratis, pendidikan bisa gratis, betul. Sekarang kita bayar pajak aja, tapi nggak ada yang kita
nikmati 100% gitu loh. Betul. Satu project aja dari pemerintah yang memang untuk kepentingan atau kesejahteraan masyarakat, satu aja yang 100% bisa dikasih, apa? Nggak ada. Minimal kayak apa ya, kalau kayak Dibagi malah soal kasta. ah, Ya kan, pembagian. Dibaginya oke dikasih 100%, tapi dibaginya soal kasta. Pembagiannya per kasta. Jadi kayak orang-orang yang tidak mampu dia akan ngedapetin bala bantuan, nanti orang-orang yang memang stratanya menengah itu Nah, kamu tahu nggak efek kasta ini yang kesian siapa? Orang kelas menengah. Ya, betul. Orang miskin dapat ini, orang kelas menengah gimana nih, rada-rada bingung nih. Ya, yang udah mulai turun, apalagi yang baru kena PHK. Ya, ini ngomongin kita ya. Iya, kita menengah ya. Ya sorry ya, Mu Fitness ya, saya bukan orang yang di kalangan sultan. Tapi ini faktanya seperti itu. Betul. Jadi saya merasakan dampak yang luar biasa ya dengan adanya kondisi ekonomi yang semakin buruk kayak gini. Ya mau nggak mau kita harus pinter-pinter berkreativitas, cari uang, cari pendapatan yang lainnya. Salah satunya ya seperti aku sama Mas Henry di Mufid. Ya ini Ya, kita kita berjuang. kita nggak menutup diri ya Mas ya. Iya. Gitu, dengan perkembangan yang Mufid saat ini ya menambah tambahan benefit juga dari kita, buat kita gitu kan. Betul. Selain kita dapatnya mungkin dari gaji bulanannya kita, tapi kita juga bisa dapat dari sini. Jadi ya itu mungkin salah satu ya hal yang memang teman-teman dari Mufiders juga harus belajar ya. Iya. Untuk bisa lebih belajar lagi apa-apa yang memang bisa menghasilkan dapat penghasilan tambahan gitu loh. Betul. Jadi nggak cuma bisa fokus hanya buat dari gaji bulanan, atau memang teman-teman juga ada freelance cuma 1 sama 2 gitu. Karena memang udah nggak bisa diharapkan ya. Betul. Sekarang gimana sih kita bisa bekerja yang aman gitu? Hampir nggak ada ya, kecuali jadi ASN gitu ya. Selalu aku bilang kayak gitu. Ya ini kita harus hati-hati lah. Ini kita ngomongnya lancar banget karena kayaknya ini unek-unek terpendam luar biasa kayaknya. Ya unek-unek terpendam sih ini. Jadi ya lumayan ya obrolan pagi-pagi yang berbobot sedikit. Nah sekarang yang mau kita bahas gini Tar. Kalau versi kamu ya, inflasi ini terjadinya tuh karena apa? Dari Mas dulu deh. Oh aku dulu ya. Kalau aku sih udah menyoroti ya, kenapa inflasi ini kita bisa terjadi ya. Karena Mas sudah ngebuka dari Udah. 2 konten sebelumnya. Ya, terus terang ini karena korupsi. Sumber pertamanya itu karena korupsi. Kenapa karena korupsi? Karena ketika ada suatu proyek-proyek pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik ya, itu dikorupsi, dikurangi segala macam, nanti pasti akan ada dampaknya. Nah dampaknya itu kita harus tanggulangi. Mau nggak mau pemerintah mencetak uang lebih untuk nutupin kejahatan-kejahatan yang dilakukan ya, kayak gitu. Setelah itu nanti dia berdampak pada harga-harga bahan pokok gitu, yang kebutuhan pokok, kayak misalkan yang paling dasar kan minyak sama listrik deh gitu ya. Minyak sama listrik itu naik, udah semuanya akan naik ikut. Transportasi, harga makanan, harga kebutuhan pokok, apalagi ya kayak kita termasuk biaya pendidikan kayak gitu, itu semuanya pasti akan naik. Ibaratnya terkartel lah, tertarik kayak gitu Tar. Setuju. Ya kan? Betul. Kalau dari aku sih inflasi itu ada ya memang berawalnya pasti dari korupsi. Terus yang kedua juga aku nyorotin beberapa kebijakan dari pemerintah juga sih Mas. Kalau terkait aku mau ngebahas yang sebenarnya yang pajak 12% walaupun memang nggak jadi. Menurut aku ini aku langsung to the point aja sih ya. Boleh. Karena kan mungkin masih hangat banget dan ini masih terjadi di lapangan. Jadi buat siapapun yang nonton untuk konten Mufid yang ini, bagus-bagus memang ada orang pemerintah yang kita nggak tahu ya siapa yang sebenarnya nonton, yang viewers kita tuh bagian orang mana kita kan nggak tahu ya Mas. Cuman gue nyorotin banget salah satu inflasi itu ada ya dari kebijakan dari sebuah negara, pemerintah yang memang sama sekali tidak mendukung untuk pemutaran keuangannya masyarakat gitu loh. Iya. Nah, adanya pajak 12%, walaupun itu nggak jadi, tapi semenjak pertengahan Desember itu kenaikan harga bahan pokok menggila, Mas. Itu karena orang pengusaha jadi was-was. Nah, mereka takut terjadi kan? dibilangnya tidak ada penyetokan atau tidak ada barang. Oh. Jadi kebutuhan itu tinggi, tapi penyetokan barang itu Barangnya sama. Jadi ini kan tapi penyetokan barangnya nggak ada gitu loh ya, katanya. Kayak ini hukum permintaan penawaran ya, permintaannya ada, ya barangnya segitu-gitu aja. Padahal gitu. enggak. Aku yakin padahal enggak loh. Karena kan bisa dilihat gini Mas. Kita kan kalau ngomongin iklim kan
beberapa waktu ini kan memang agak ekstrim ya. Tapi ekstrimnya tuh lebih memang ke hujan ya, penghujan. Bukan ekstrim panas nih gitu kan ya. Kalau kata papaku, papa kan memang biasalah buat tanam-menanam gitu. Salah satunya kayak menanam ya cabai, bawang, tomat. Itu kalau musim penghujan seharusnya bukan jadi kendala banget buat petani yang mau panen ya. Iya, mau panen gitu loh. Ada triknya gitu. Jadi itu bukan suatu hal yang sulit yang menjadi kendala gitu loh. Nah, jadi kalau waktu kita datang ke tempat pasar nih Mas, pasar-pasar tradisional gitu kan ya, kayak TU gitu kan kalau bahasanya di masyarakat. Itu kalau misalkan Mas, Kang, ini kenapa kok harganya mahal banget? Cabai 120.000, 130.000 per kilo, Mas. 5.000 tuh dapatnya cuma sejumput gitu loh. Iya. Gitu. Betul. 5.000 dapatnya cuma sejumput. Oh iya Mbak, soalnya lagi langka. Gitu. Loh, kok bisa langka? Iya, musim penghujan. Kan kayak aneh ya. Aku kayak diakal-akalin gitu loh sama si penjualnya gitu loh. Entah nanti memang mereka sengaja ngekip itu untuk apa juga aku nggak tahu ya Mas, karena kan aku nggak mempelajari pola kesananya juga gitu loh. Jadi salah satu inflasi terjadi itu ya salah satunya memang dari kebijakan si pemerintah itu sendiri gitu loh. Betul banget sih Tar. Jadi ya kalau mereka pada bilang nggak ada kenaikan, buktinya di masyarakat yang memang mereka berputar untuk kebutuhan hari-hari itu terjadi adanya kenaikan gitu loh. Terus nggak ada, aku nggak tahu ya sekarang tuh dari pemerintah yang mengurus ini ada solusi yang sudah diberikan atau tindakan yang memang segera diberikan gitu loh. Tapi buktinya memang sampai detik ini harganya juga masih mahal Mas. Nah itulah ya tadi bener nyambung kebijakan pemerintah yang dibuat ya, yang mengakibatkan apa yang terjadi adalah orang-orang tuh banyak yang takut, banyak yang khawatir. Jadi ngekip barang, jadi berspekulasi berpikir gitu kan, besok ada apa lagi ya, besok ada apa lagi ya, kan selalu gitu. Karena yang aku perhatiin adalah pemerintah tuh sekarang kayak lagi kekurangan uang dan cari celah untuk ngambil uang masyarakat dari mana. Dari program ini tadi 12% ya. Itu juga kalau nggak didesak masyarakat tetap dilaksanakan. Udah gitu dibuatnya di tanggal 31 Hamin jam doang Mas, jam. Itu karena takut rakyat ngamuk aja sebenarnya. Kalau kata aku ya oke lah takut rakyat ngamuk. Tapi sorry ya Pak Prabowo, saya yang harus ngomong aja sih, maksudnya aneh loh Pak, aneh bin ajaib aja. Kenapa baru dibahasnya itu menjelang mau OTW ke 1 Januari 2025 Betul. yang dimana sebenarnya di undang-undang di 2021 pada saat zamannya Pak Jokowi masih menjabat itu memang sudah ditetapkan kan Mas. Betul. Adanya kenaikan 12% per 1 Januari 2025 gitu loh. Kenapa ini tuh baru menjelang orang udah pada ketakutan, udah pada teriak-teriak, ini baru ada kayak penegasan realisasinya gitu loh. Jadi sorry itu saya aja aku harus bilang kayak itu gimmick kah? Atau itu dia, mau ngebadut gitu buat masyarakat? Ini aku gimana ya? Karena terus terang memang nggak aneh aja sih itu yang akhir-akhir tiba-tiba batal. Iya. Dibilang seneng, bukannya seneng tapi aneh. Iya. Maksudnya apakah pemerintah itu nggak melihat ya kondisi-kondisi yang ada sekarang dari mulai dampaknya PHK, ke masyarakat, betul. Kamu perhatiin nggak Tar? Sekarang mulai banyak orang yang dagang-dagang di pinggir jalan, teh atau apa. Aku OTW di daerah rumah aku OTW. Itu bukan UMKM sukses. Iya. Banyak orang nganggur. Iya. Akhirnya bingung gimana ya buka teh, buka apa, semakin banyak loh itu. Iya. Karena lapangan pekerjaan udah semakin susah. Aku malah emang pengen rencana gitu Mas. Jadi kayak memang udah ada wadahnya, warung orang tua. Ya udah aku kayak nambahin satu lagi kayak buka tambahan usaha lagi. Ya kayak minuman-minuman gitu sih. Ya itu ya salah satu untuk gimana caranya biar kita bisa bertahan sampai seterusnya gitu loh Mas. Karena nilai uangnya juga udah semakin kecil. Iya, itu dia makanya. Terus orang bertarungnya untuk bisa bekerja ya, dapat di satu perusahaan itu juga keras banget. Betul. Bahan baku semakin tinggi, tapi kita pun yang jadi pelaku usaha untuk bisa menjualnya dengan harga pasar yang memang masih bisa mampu orang beli gitu kan. Gini nih. Oke, lanjut. Kedengeran aman ya, semoga ya. Karena emang di belakang lagi banyak acara yang namanya juga Car Free Day ya Mas. Iya. Gimana nih, lanjutnya apa lagi kita nih? Oke, kita ngebahas soal, coba aku nengok sebentar. Oke, hal yang harus dihindari saat inflasi.
Nah, apa nih Tar? Apa yang harus kita hindari saat inflasi? Wah, ini salah satu ngebahas soal masalah kebijakan pemerintah lagi ya, Masih pemerintah ya? pinjol. Oh iya. Mungkin aku salah satu korban yang kena juga gitu loh Mas, gitu loh. Jadi kurangnya edukasi tentang pinjaman online atau paylater dan lain-lain yang memang aku gunakan tuh dari tahun 2017 malah Mas. Belum up sampai saat ini, belum up sampai kayak sekarang gitu loh maksudnya. Itu mungkin aku segelintiran dari warga Indonesia yang memang kurang pengetahuannya tentang paylater sama pinjaman online. Betul. Itu yang salah satu seharusnya setiap adanya bisnis yang mau mengarahnya langsung ke masyarakat, itu seharusnya dari pemerintah juga harus siap secara komunikasi, secara literasinya juga. Gitu loh. Jangan sampai nanti udah membludak, udah banyak case, udah banyak fraud, itu baru nanti adanya tindakan, adanya solusi gitu. Jadi ya tolong ya gitu loh, buat siapapun yang lagi duduk di kepemerintahan yang sedang mengurusi hal ini, ya tolonglah, kalian kan bekerja juga kan dapat gaji atau dapat biaya hidup juga kan, sebenarnya juga salah satu dari pajak yang masyarakat Indonesia juga bayarkan gitu loh maksudnya. Jadi ya aku ngomong agak keras ya Mas, tolong tahu diri ya gitu loh. Jadi cepet-cepet cari solusinya, karena untuk yang masalah ini udah sangat membludak banget, apalagi terkait yang pinjol itu sendiri juga kan udah masuk ke ranah pendidikan kan. Iya. Dan aku nggak mau bahas lebih lanjut ya, tapi intinya aku saat ini sangat-sangat mengurangi gimana caranya untuk tidak yang namanya berutang, kasarnya kayak gitu. Jadi aku akan menjadi konsumtif hanya untuk kebutuhan pokok saat ini gitu loh. Jadi kayak misalkan aku mau beli barang aja, tuh aku mikir sekarang gitu loh. Kayak aku nih, aku pakai tas ini aja aku punya dari 2019 apa 2018 Mas, sengaja nih aku pakai gitu loh. Jadi karena barangnya juga masih bisa aku pakai, masih bisa bagus juga, masih bisa digunakan, ya udah dipakai aja gitu loh. Jadi nggak usah mainin gengsi sebenarnya gitu. Terus yang kedua, sebenarnya ya kalau aku sih itu sih Mas ya, jangan, kalau karena mungkin aku salah satu korban, aku cuma pengen mengingatkan untuk Movitners, jangan konsumtif sama hal-hal yang bukan menjadi kebutuhan pokoknya teman-teman gitu loh maksudnya gitu loh. Fokus untuk ngekip, mau nggak mau udah nggak bisa jajan aneh-aneh ya. Ya better mungkin gini, kayak seminggu sekali deh buat teman-teman jajan segala macam, karena kan sebenarnya membantu UMKM juga ya untuk pemutaran gitu loh. Tapi ya kalau memang itu bisa diplot, bisa dibagi gitu kan ya. Kayak dari gaji sekian untuk self reward gitu kan bahasanya sekarang itu kan gitu. Self reward itu berapa gitu. Karena after aku mendapatkan dampak itu, aku bener-bener kayak ayo introspeksi diri, kurangin hal-hal yang konsumtif yang tidak sebenarnya itu dibutuhin sama diri kita gitu loh, untuk kebutuhannya kita gitu. Mungkin itu juga yang memang aku juga coba terapin ke keluarga aku juga sih Mas, perlahan-lahan kayak gitu sih, supaya ya sambil belajar lah, walaupun memang agak sulit ya, karena kan yang berkehidupan sosial hari-hari daily itu kan aku gitu loh. Jadi tetap aku bisa ngedukasi ke Movitners ya, aku juga sebenarnya harus bisa terapin juga ke internal aku, ke keluarga. Kalau aku karena itu sih Mas sebenarnya. Kondisinya memang begitu ya, kadang-kadang tuh menggelitiknya tuh gini, apa sih, orang bilang jangan pinjol, jangan ini, tapi kondisi yang terjadi adalah orang tuh susah gitu loh. Penghasilannya sedikit, pengeluarannya besar. Terus ada juga yang bilang kayak orang Indonesia tuh 70% tuh montingin gaya hidup. Enggak, bukan gaya hidup. Emang penghasilannya kurang. Kalau Mas mandangnya gitu ya sebenarnya. Iya, penghasilan kurang, terus pengeluaran tinggi. Itu. Ya sekarang kan kondisinya gini, kalau udah inflasi kayak gini ya mau nggak mau kita memang harus bisa bener-bener hemat ya, semuanya kita atur-atur lah gitu. Jadi mana yang kebutuhan yang utama, mana yang nggak penting, mana yang bisa ditunda, itu juga kita harus mulai tahu kayak gitu. Kalau aku sih cara kelolanya tuh seperti itu, dan dengan kondisi yang seperti ini ya mau nggak mau harus punya penghasilan tambahan ya. Tapi mungkin beda kalau kita pinjaman ke bank kayak KTA, tapi itu kan sebenarnya untuk kebutuhan bisnis ya gitu loh Mas. Itu kan beda cerita ya. Kalau bisnis lain lah, ya, kalau kita ada bisnisnya gitu kan. Yang susah tuh yang untuk konsumtif ini loh. Ya. Capek teman-teman. Kita duduk dulu lah. Ya, aduh, kita udah masuk. Lumayan. Masuk sesi obrolan yang terakhir ya. Jadi istirahat dulu sambil duduk. Gimana Dar? Pembahasan terakhir kita nih. Pembahasan terakhir itu tentang masa depan di tengah inflasi. Sebenarnya dari awal juga udah
sempat kita info-info kisi-kisi juga sih. Tapi kalau ditanya masa depan masa depan di tengah inflasi, ya kayak sekarang sih yang kita lakuin, kita gimana caranya bikin kita jauh lebih kreatif, Mas. Kita belajar hal-hal baru. Sebenarnya kan kita juga bukan orang influencer atau bagian konten kreator ya dari awal ya gitu kan. Ini kan sebenarnya kan konten-konten yang kita pengen coba realisasikan dari kegiatan kita dulu di perusahaan kita bareng gitu kan ya sebenarnya gitu. Ini kita coba gitu. Ternyata kan memang works gitu kan. Dan kesininya juga aku lihat bahwa tentang konten-konten edukasi itu memang banyak, tapi banyak kurang ada peminatnya gitu kan ya. Kembali lagi kalau di Indonesia kan no drama ya no view gitu kan. Ya, yang ini kalau di sini tuh herannya konten-konten yang receh-receh lebih laku ya dibanding yang kita memberikan edukasi. Iya gitu. Tapi kita mau jadi terpacu ya Mas, malah kita udah kita maintain terus nih gitu kan ya. Makanya Mufid terus ada udah sampai mau ke tahun ke-4 ya berarti ini. Udah ya. 4 tahun kita. Betul gitu. Nah, kalau masa depan di tengah inflasi, ya aku bilang ya dari aku pribadi aku harus belajar lagi nambah ilmu baru. Aku harus belajar mau nggak mau kreativitasku harus lebih tinggi lagi gitu kan. Untuk aku ya satu aku nambahin pundi-pundi penghasilanku di luar dari penghasilan tetap yang sekarang kayak gitu sih. Jadi ya jangan terus diam buat nggak belajar sesuatu hal baru gitu loh. Kembali lagi karena ya itu sih Mas, di Indonesia kan aku harus akuin orang-orang kita tuh agak kurang yang namanya agak sulit yang namanya mau belajar hal-hal baru gitu loh. Jadi maunya instan, mau cepat aja mau gitu cepat ya. dan maunya disuapin gitu loh. Makanya ya ini mungkin ada sedikit pembelaan ya untuk pemerintah sebenarnya. Jadi memang nggak bisa melulu menyalahkan pemerintah yang mungkin ada beberapa program yang memang udah sempat dijalankan gitu kan ya. Tapi ya karena memang si masyarakatnya kita ini yang memang nangkepnya kurang apa ya bahasanya, kurang greget. Jadi ya mereka juga masyarakatnya juga tipe kalinya maunya instan gitu kan ya. Ya nggak dapet itu benang merahnya gitu loh. Tapi kalau menurut aku kembali lagi komunikasi dari negara kita itu sangat kurang, sangat kurang gitu loh. Jadi jangan bilang no reason ya buat pemerintah yang megang di bagian komunikasi gitu loh. Karena kayak contoh untuk masalah pajak 12% kembali lagi kayak gitu kan ya. Itu kan aku aja sama Mas Henry yang mungkin kita bolak-balik ngebahas itu juga gitu kan ya Mas. Kita nyari konten nyari bahannya gitu kan ya. Itu membingungkan gak sih yang kita baca? Bingung dan kan sekarang gitu gini, aku lucunya konten udah jadi nih, tiba-tiba di akhir tadi jetrak gitu kan, waduh gak jadi tapi ya tetap aja dibahas ya, karena gak apa-apa. Tapi soalnya memang masih terdampak juga buat kita nih orang-orang yang memang tiap hari ada pemutaran ke sana gitu kan yang tadi aku sampaikan gitu loh Mas. Jadi ya aku cuma bisa sampaikan ke teman-teman jangan mau berhenti belajar ya gitu loh. Jangan tunggu nanti kalian punya kalian punya permasalahan problem tentang ekonomi gitu kan ya, terus baru kayak ngevaluasi gitu kan ya. Jangan sampai, kalau bisa sih dari sekarang udah harus ya improve banget gitu. Kita sama-sama tahu diri lah gitu loh. Kita butuh untuk adanya penghasilan tiap bulan atau bahkan kalau bagus lagi daily gitu ya Mas ya. Ya kalau gitu ada kan? penghasilan harian lebih bagus lagi. Iya kayak begitu. Jadi ya lakuin gitu loh. Kalau memang harus ngojek ya ngojek gitu kan ya. Apapun gitu, aku sering bilang untuk cari penghasilan tambahan lakukan sesuai yang bisa kita lakukan, betul, yang setuju. mampu. Betul. Mau jadi kuli, mau jadi tukang, mau ngojek, mau dagang, mau apapun ya, mau jadi kru IO misalkan, lakuin gitu, apa aja. Aku terus belajar dan ngomong sama diri sendiri selagi lo punya value tinggi, value bagus, dan lo ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa dinilai, oh itu kayak kurang oke, kayak mengganggu ego lo sebagai manusia yang sebenarnya kita masih bisa cukup buat makan, jajan dan lain-lain, dan kita menjadi orang strata menengah lah kasarnya kayak gitu ya. Aku sih kayaknya nggak bakal akan pakai nama-nama ego atau yang namanya gengsi sih Mas gitu sih sebenarnya. Udah nggak bisa sih kalau kita mau bertahan dengan gitu kondisi sih. yang kayak gini ya. Ya udah mesti dibuang-buang lah seperti itu. Yang penting kita punya penghasilan tuh sekarang tuh kayak aman dulu gitu ya. Sudah aman, kita tetap explore kemampuan kita ya untuk cari penghasilan tambahan apapun itu, supaya kalau terjadi sesuatu kita bisa bertahan gitu. Karena kan sekarang uang
uang cepat habis yang tadi kita bahas ya, pengeluaran tinggi. Terus tadi aku juga tertarik tuh kayak hal-hal yang komunikasinya pemerintah ya kepada kita, yaitu yang banyak orang Itu miss banget sih. suka miss ya. banget, Jangankan itu deh yang kayak pajak kayak gitu. Program standar pemerintah aja kayak BPJS gitu kan, dia punya fitur-fitur apa, itu banyak yang nggak tersosialisasikan. Oh iya. Jadi contoh kayak misalkan ada orang kena PHK, kena pecat gitu. Itu ada jaminan mereka nganggur gitu selama 6 bulan kalau nggak salah kan. Coba deh, pasti teman-teman ada yang nggak tahu. Oh ada ya seperti itu. Banyak juga mungkin yang nggak tahu juga. Dan sekarang kendalanya di Indonesia adalah dokumen administratif itu harus lengkap, Kar. Jadi misal tadi yang PHK ya, orang harus bisa menunjukkan bukti surat PHK-nya. Sedangkan banyak perusahaan nakal tidak mau mengeluarkan surat PHK. Nah, itu Gitu. jadi salah satu aku jadi bingung gini loh, Mas. Kalau anggaplah itu kan masuknya ke ranah BPJS Ketenagakerjaan ya. Betul. Nah, sebenarnya itu kan kalau dari secara teknis operasionalnya sendiri, administrasinya sendiri, itu dari sisinya HR itu kan mematikan Mematikan pendaftaran kita gitu kan. Itu kan otomatis kan aku nggak tahu ya apa di situ nanti ada kayak tambahan info kayak kenapa pemutusannya, entah dia memang sudah tidak bekerja karena apa atau segala macam ya, maybe ya. Itu diisi oleh HR. HR kan biasa, entah dia memang sudah kontraknya sudah selesai misalkan kayak gitu, atau memang kena PHK gitu kan ya. Itu kan udah salah satu confirm gitu kan dari pihak perusahaan terhadap bagian BPJS Ketenagakerjaan kalau memang si perusahaan ini kalau si kandidat ini memang sudah tidak bekerja lagi gitulah karena misalkan karena mengundurkan diri, mengundurkan karena diri dipecat atau kontrak udah selesai segala macam kan gitu ya. Nah, ya is okay sih, kembali lagi kalau memang ke banyak administrasi yang memang harus dipenuhi dari sisi nasabahnya gitu lah kasarnya. Tapi ya kembali lagi tolong jangan dipersulit karena itu kan uangnya kita ya, uangnya masyarakat ya gitu. Menurutku tetap dipersulit karena banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia itu tidak mau mengikuti aturan yang ada. Mereka takut kalau nulis PHK nanti mereka akan kena kompensasi bayar segala macamnya itu kan. Makanya mereka tulis banyak nih dari rekan-rekan yang ditulisnya seperti itu yang harus dipikirin solusi sama pemerintah. Makanya kenapa nggak ada studi case dulu loh. Padahal aku bekerja di perusahaan swasta aja. Kalau aku mau bikin program atau bikin project aja nih, atau aku mau kerja sama project aja sama bosku, dibilang coba studi kasus dulu kan. Studi case dulu kayak gitu. Mending ada ya studi kasus benar, terus nanti seiringnya berjalan waktu tuh pasti nanti ketahuan case-case-nya, itu pun kalau mereka maintain, mereka ngeliatin, mereka kontrol. Tapi yang ada sekarang kayaknya cuma aturan dibuat udah plek, tapi nggak ada kontrol sama sekali. Dan nggak ada best practice-nya lagi. Maksudnya ada review nggak sih, ada yang mesti diperbaiki nggak sih? Kayaknya nggak ada. Ini ada salah satu contoh lagi nih, Tar. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan itu untuk kalau kita meninggal nih ada beasiswa untuk anak-anak kita gitu ya. Itu pun aja menurutku kadang membingungkan gitu loh, nggak ada informasi yang jelas seperti apa. Jadi aku tuh ingetnya kayak kita harus kasih data tuh yang sama tuh. Misalkan kita udah ganti tahun nih, udah 2025 gitu kan. Tapi rapot adik kita atau anak kita itu belum keluar yang tahun 2025. Nggak bisa dicairin. Kita harus nunggu prosesnya. Bisa jadi itu nanti terjadi di tengah bulan gitu. Misalkan bulan Juni, Agustus. Lah, orang kan butuh uang itu di awal tahun gitu ya. Kenapa mesti hal-hal seperti itu diribetin? Karena itu pertama itu udah hak gitu kan. Sudah hak. Kalau sudah ganti tahun ya sudah. Mau nanti uangnya beneran dipakai sekolah atau enggak gitu kan, itu sudah hak yang menerima. Itu aja nggak ada kayak kajian atau apa gitu. Sesuai nggak sih sama yang dibutuhkan orang? Maybe ada, tapi nggak tahu realisasinya gimana. Nggak dilakukan. Jadi terlalu administratif kalau di pemerintahan Indonesia itu. Sangat, udah panjang, menyulitkan. Logikanya kayak manfaat beasiswa itu adalah hak. Kalau sudah ganti tahun kasih aja. Kan kita sudah bayar dari awal kan? Iya, gitu makanya kan? sebenarnya faktor-faktor inflasi itu banyak Mas. banyak. Mau inflasi mau deflasi itu faktornya banyak. Jadi bukan faktor dari sisi atasnya aja ya, maksudnya kayak para investor gitu kan ya, memang mungkin para investor yang awalnya harus datang ke Indonesia buat nginvest, harus buka juga usaha di Indonesia. Nah, mungkin maybe semua. bukan karena dari sisi mereka yang nggak mau gitu loh. Karena di sini ya mungkin banyak punglinya, birokrasinya ribet, aturannya terlalu administratifnya terlalu banyak, yang kayak gitu-gitu. Ya itulah hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki di negara kita ya. Bukan perlu, sangat butuh. Tapi kayaknya kita ngomong kayak gini akan sangat percuma ya. Ya nggak tahu sih ya. Kita kan cuma bisa cici-cuit doang ya. Tapi berharap buat masyarakat kita jauh lebih pintar ya, gitu teman-teman. Gitu loh. Jangan kalian
terlalu asik sama kondisi saat ini yang menurut kalian masih stabil gitu. Kita nggak tahu di kemudian hari itu apa yang akan terjadi, karena di negara kita jadi pengangguran, kita nggak bisa dapat apa-apa, kita nggak dapat tunjangan apapun dari pemerintah gitu loh. Maybe ada apa ya yang dulu zamannya Pak Jokowi waktu BLT gitu-gitu. Bukan BLT doang, tapi kayak tunjangan kalau untuk dapat tunjangan uang sekian tapi ada pelatihannya juga. Aku lupa itu namanya. ya itu yang nganggur itu masih ada sebetulnya. Itu sampai sekarang masih ada. Cuma syaratnya itu tapi juga satu mas, ribet. kuotanya per volume itu ada kuota. Jadi per volume pembukaan nih itu ada kuota. Jadi nggak bisa semuanya harus masuk gitu loh. Dan memang uangnya misalkan anggaplah dari per orang tuh dapat 3,5 juta misalnya itu. Ya sorry ya, gue karena nggak pernah coba submit. kalau nggak salah cuma 600.000 kok, 600 apa 900.000. Enggak, nilainya lumayan sih mas. Nilainya tuh lumayan 2 juta atau berapa jutaan gitu kan. Tapi dibagi, jadi ada yang memang bisa dicairkan ke rekening kita dan bisa masuk dan setengahnya lagi tuh masuk ke dalam kepelatihan. Nah itu dia. Nah maksudnya aku Terlalu ribet ya. ya jangan kayak gitu lah. Lo cuman kalian dari pemerintah cuman bisa ngasih anggaplah 2 juta atau 3 juta gitu kan ya. 1 juta atau 3 juta buat hidup kita hari-hari tuh sangat berharga. Gak ada. Iya. Maksudnya nggak mencukupi gitu loh. Berat, terus ya? kalau pemerintah bilang adanya kenaikan UMR senilai 5,3 di 2025 itu mencukupi, no gitu loh. Jadi ya coba deh studi case dulu deh buat orang-orang yang memang menghandle bertanggung jawab akan hal ini gitu loh. Maksudnya aku nggak mau menyalahkan sosok tertingginya dari saat ini ya presiden kita gitu, enggak gitu kan, karena kan memang di bawahnya presiden kan udah ada bagian-bagian tersendiri yang bertanggung jawab per tier projectnya kesana kan kayak gitu ya. Jadi ya kalian cobalah bertanggung jawab. Pemerintah ini kan orang-orang pemerintah ini kan yang bekerja di pemerintah kan banyak ya. Banyak dan pintar-pintar gitu loh ya. bukan Orang masuk, yang bodoh bisa iya. masuk ke pemerintahan, tesnya aja susah. Iya dan gitu loh. masa Jadi hasilnya begini. tolonglah mikir gitu loh, maksudnya gimana cara solusinya gitu loh. Jangan cuma sekedar kalian warawiri ikut rapat segala macam, terus ada datang ke seminar lah segala macam gitu loh, tapi realisasinya buat masyarakat no gitu loh. Ya itulah. Ya kalau gue sih ngeliatnya sekarang nggak akan gue santun atau nggak akan gue hormat gitu loh maksudnya. Ya karena gue juga sebagai warga negara Indonesia, gue patuh kok sama peraturan di negara ini gitu loh Ya, maksudnya. kurang patuh apa, kita bayar Kurang pajak kok patuh, sama iya, gitu loh. Semua nggak ada yang nggak kena pajak kalau kita bayar pajak. Iya, banyak loh mas soal masalah perpajakan aja ada soal lapor pajak kan. Padahal ngapain gua harus lapor pajak? Ya kan harusnya mereka. Iya. Kalau kita Jadi kayak harus kita yang effort gitu loh. Kita yang kerja, kita yang dipotong, kita yang dipotong, kita yang melapor gitu kan ya. Ya gimana caranya? Gak apa-apa. Ini gimana caranya tuh kita harus nyari solusi, harus kayak kita yang effort gitu kan, gitu loh. Bukan mereka yang nyari solusinya gitu loh. Ya sorry to say ya, gue harus nyampein. Ya begitulah. Ini sih kondisinya. Sebenarnya. Biar maksudnya Movie Terus juga mulai coba mengkritisi ya. Ya mengkritisi segala sesuatu hal yang terjadi, why? Jadi kondisi. Segala sesuatu yang terjadi ya cobalah kalian why, ini kenapa gitu, why gitu loh. Dari situ mungkin kalian akan jadi nyari tahu, terus jadinya belajar hal-hal baru gitu sih sebenarnya. Biar nggak dibodohin aja sih sebenarnya. Ya kurang lebih itu sih mas sebenarnya. Mas, aku tuh pengen nyinggung sedikit soal deflasi. Menurut lo deflasi di pertengahan tahun tuh gimana kemarin? Iya, deflasi yang kemarin di pertengahan tahun ya ini serba susah juga ya, inflasi. Tapi banyak yang seneng karena harga turun. Iya, harga turun gitu kan, harga turun tapi sebenarnya orang belinya juga belum tentu ada uangnya. Iya, gitu. belum tentu ada uang. Efek kemarin gitu loh, uangnya tetap belum tentu ada. Kalau aku ngeliatnya bukan dari situ doang mas. Dari mana? Kenapa deflasi itu terjadi? Maybe daya beli masyarakat di tahun lalu kan memang berkurang ya, gitu loh. Ada penurunan gitu kan ya. Yang dimana mungkin stok-stok barang yang ada di gudang itu menumpuk. Nah dari sisi pengelola bisnis, owner bisnis ini mikir gimana caranya untuk mereka mencuci barang-barang itu supaya tetap habis terjual gitu loh. Ya, itu mungkin salah satunya adanya promo-promo segala macam. Aku nggak tahu dari sisi situ sih. Baiknya gitu ya. Iya gitu loh, bukan karena deflasi itu ya bagus karena ada penurunan harga, no. Aku nggak ngeliatnya dari sana sih sebenarnya. Jadi ya dipelajarin lagi deflasi itu terjadi, isu deflasi itu terjadi itu kenapa gitu loh. Jadi bukan karena memang
ada beberapa kebijakan dari pemerintah yang untuk membantu, aku ngeliatnya nggak kayak gitu ya. Soalnya dari sektor bisnis nggak begitu sih. Iya. Bisa jadi ya memang barang-barang tidak terjual gitu kan ya. Yang memang mungkin kayak di bulan ini mereka udah memproduksi 1.000, ternyata pas direalisasikan ke lapangan yang terjual mungkin hanya 30%, 70%-nya nyantol di gudang. Sedangkan kan produksi harus tiap bulan ada kan, Iya. produksi baru gitu kan ya. Kalau untuk di bisnis retail misalkan kayak gitu, ya mau nggak mau kan, berarti yang di gudang itu harus diputar, entah dibuat gimmick, dibuat bundling gitu kan ya, atau di harga dibuat turun 70%, 50% jadi diskon gitu kan. Itu hal-hal yang memang teman-teman mungkin dicek lagi kenapa deflasi itu terjadi, jadi jangan seneng gitu. Ya itulah. Mudah-mudahan dari kondisi yang terjadi ini harusnya sih udah mulai ada perbaikan ya. Karena memang nggak tahu kenapa ya kayak di kondisi saat ini kayak pemerintah nyari-nyari celah di segala macam aturan lah ya untuk ambil uang kita segala macam ya itulah. Yang mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya pembahasan kita kali ini. Jadi Bisa ngerimain lah di awal-awal tahun ini. Jadi motivasi juga. Pokoknya tetap semangat, tetap punya kreativitas dan jangan nyerah dengan kondisi seperti ini ya. Bagi teman-teman yang terkena dampak PHK, tetap semangat, tetap cari kerja, tetap berusaha. Gitu. Ibadah juga. Ibadah juga. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi nanti di konten berikutnya. Mufid Indonesia, Tempatnya untuk cari ilmu.